A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Mbah Kakung. Cerita ini ditulis Andina Saputri. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah beberapa saat aku dan Bani saling berpandangan, tatapan mata kami secara otomatis memandang pada lemari tua yang berada di sudut kamar. Sebuah lemari tua yang biasa digunakan Mbah Kakung dan Mbah Putri untuk menyimpan pakaian. Mungkin di situ, Ban. Coba kamu periksa. Nggak mau, Mas. Takut. Masa aja ada yang buka. Aku berjalan menuju ke arah lemari tua yang berada di sudut kamar. Perlahan aku mulai membuka pintu lemari pakaian itu. Sesaat aku terdiam memandang isi dalam lemari. Keinginanku untuk memeriksa keberadaan golok di dalam lemari sepertinya tertunda oleh rasa sungkanku terhadap Mbah Kakung dan Mbah Putri. Walaupun Mbah Putri sudah tidak ada dan Mbah Kakung dalam kondisi yang sedemikian rupa, entah mengapa aku masih bisa merasakan keberadaan mereka mengawasi aku saat ini. Helai demi helai pakaian mulai kusingkap. Setelah beberapa lama mencari, sepertinya usaha yang aku lakukan berakhir dengan kegelapan. Aku sama sekali tidak melihat keberadaan golok tersebut di dalam lemari. Aku merapikan lagi helai pakaian yang terlihat agak berantakan. Di saat beberapa helai pakaian terakhir sudah aku rapikan, tanpa sengaja aku menemukan sebuah cincin yang bermatakan batu hitam kecil teronggok di sudut dalam lemari. Aku pakai cincin tersebut, kemudian menutup pintu lemari dan berjalan ke sisi Bani. Bagus ya, Ban. Sepertinya punya Mbah Kakung ya, Mas. Entahlah, Ban. Aku belum pernah melihat Mbah Kakung mengenakan cincin ini. Jawabku sambil memandang jam dinding yang sudah menunjukkan jam 1 malam. Ayo kita tidur, Mas. Percuma kita nungguin Mbah Kakung seperti ini. Nggak bakal ada perubahan apa-apa pada Mbah Kakung, ucap Bani seraya bangkit dari duduknya. Setelah menghabiskan teh dan kopi yang tersisa, akhirnya aku dan Bani memutuskan untuk meninggalkan kamar Mbah Kakung. Tidak seperti malam-malam biasanya. Aku merasakan detik demi detik waktu yang berputar seperti berjalan dengan lambat. Suara dengkuran Bani yang mulai terdengar di sela-sela tidur pulasnya menemani lamunanku yang panjang di malam ini. Sial, kenapa jadi susah tidur? Gerutuku. Entah sudah berapa kali aku mencoba membolak-balikan tubuh untuk mencari posisi nyaman yang akan membuatku tertidur. Tapi bukannya rasa kantuk yang datang menghampiri, malah pikiranku mengembara jauh pada sosok Mbah Putri dan Bude yang sudah tiada. Sosok wajah Mbah Putri yang terbayang di pikiranku tidaklah menakutkan. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan imajinasiku akan sosok Bude Ratmi. Brengsek, gerutuku lagi yang sedang berusaha menghilangkan bayangan menyeramkan Bude Ratmi. Mudah-mudahan Bapak cepat pulang, ucapku pelan seraya mencoba memejamkan mata. Di antara rasa kantuk yang mulai datang,
Aku merasakan ada sesuatu yang terasa basah dan menimbulkan sensasi rasa dingin di tangan kananku yang tergeletak di sisi Bani. Aku meraba kasur yang dirasa basah tadi. Sepertinya aku tidak perlu terlalu lama untuk memastikannya, karena aku bisa merasakan rasa basah di bagian tubuh Bani yang tersentuh oleh telapak tanganku. Rasanya ingin tertawa sekaligus memakinya. Mungkin rasa takut yang dirasakannya membuatnya enggan untuk beranjak ke kamar mandi dan lebih memilih kasur ini sebagai tempatnya untuk menuntaskan keinginannya buang air kecil. "Ban, bangun. Kamu ngompol ya?" tegurku tanpa membuka pecahan mata. Namun Bani tidak bergeming dari tidurnya. Aku menggoyangkan badannya lagi dengan lebih kasar. Namun hal tersebut juga tidak berpengaruh pada Bani, yang sepertinya malam ini tertidur sangat pulas sekali. "Bani," bentakku sambil membuka mata. Rasa kesal yang aku rasakan karena Bani masih saja terlelap dalam tidurnya membuatku langsung bangkit dari posisi tidur dan menoleh ke arah Bani. Namun, yang aku lihat bukanlah Bani. Di antara pandangan mataku yang masih nanar, bau amis darah seketika tercium oleh indera penciumanku. Sesosok wanita tengah terbaring membelakangiku. Rambutnya yang panjang dan tergerai berantakan menutupi sebagian wajahnya. Walaupun aku tidak melihat wajah wanita tersebut secara utuh, dari perawakan tubuhnya bisa aku simpulkan kalau wanita tersebut adalah Budi Ratmi. Pasti aku salah lihat. Ini tidak nyata, sangkalku atas pemandangan yang ada di depan mataku sekarang. Secara refleks aku mencoba menutup dan mengucek kedua mata ini dengan telapak tangan. Sial, makiku begitu merasakan pedih di bola mata bagian kanan. Bau amis darah yang dari tadi mengganggu indera penciumanku kian semakin bertambah menyengat, bahkan seperti menempel di hidungku. Sesaat aku hanya bisa terdiam, tanpa berani membuka telapak tangan yang menutupi wajahku, karena menyadari bahwa yang membuat rasa pedih di bola mata ini karena dari tanganku mencari tahu sebab dari kasur yang aku tiduri terasa basah. Darah. Ya, yang aku pegang tadi adalah darah. Aku mencoba membaca doa keselamatan yang masih teringat di memori pikiranku. Keinginanku untuk melihat apa yang ada di depan mata lenyap seiring dengan doa yang aku ucapkan. Doa yang aku baca seakan memberikanku sebuah keberanian untuk sedikit meregangkan jari jemari yang menutupi penglihatanku. Dengan mata yang terasa pedih, aku melihat sosok wanita tersebut masih tetap terbaring dengan posisi yang sama. Pandangan mataku semakin menelusur jauh ke bagian bawah tubuhnya. Perutnya terlihat membesar dan ada denyutan kasar di dalam perut wanita tersebut. Tiba-tiba rasa mual yang aku rasakan sedari tadi kian semakin bertambah saat melihat lutut wanita tersebut seperti memposisikan diri layaknya seorang wanita yang hendak melahirkan. Noda darah segar yang keluar dari tubuh wanita tersebut terlihat membasahi gaun tidur dan kasur tempatnya terbaring. Ban, ucapku dengan suara bergetar memanggil Bani yang entah di mana. Aku menutup kembali jari jemari yang tadi sempat aku regangkan. Rasa mual yang aku rasakan setelah melihat pemandangan itu semakin menjadi. Ditambah lagi aku kembali merasakan aroma busuk amis darah yang semakin terasa menyengat. Hingga akhirnya rasa mual yang semakin tidak tertahan ini membuat seluruh isi perutku mulai menyeruak naik dan akhirnya berhambur menggerogoti wajahku yang masih tertutup oleh telapak tangan. Menyadari masih ada lagi sesuatu yang akan aku keluarkan, aku segera menyingkirkan telapak tangan yang menutupi wajahku dan membiarkan semuanya itu keluar dari mulutku.
Bahkan sebagian terlihat mengotori tubuh dan wajah wanita tersebut. "Ya Allah Mas, kenapa?" Suara dari seseorang yang sudah sangat begitu familiar di telinga ini terdengar bersamaan dengan bergeraknya wanita tersebut menuruni kasur dan berdiri menatapku. Di antara pandangan nanar yang mulai hilang, aku bisa melihat sesosok tubuh yang berdiri di hadapanku. Bukanlah sosok wanita yang aku lihat tadi. Ia mengibas-ngibaskan tangannya untuk membersihkan kotoran yang menempel di pakaian dan wajahnya. Aku bisa melihat bahwa sosok orang yang berdiri di hadapanku adalah Bani. "Mas, kamu kenapa?" tanya Bani sambil menatapku. Melihatku yang hanya bisa terdiam terpaku menatap Bani. Bani berjalan menaiki tempat tidur dan mengguncang kedua bahuku. "Istighfar Mas, mukamu pucat." Dingin dan lemas. Itulah yang aku rasakan saat ini. Butiran peluh yang mulai keluar di antara udara yang terasa dingin membuat pandangan mataku kabur kembali. Samar aku melihat Bani turun dari tempat tidur dan berlari meninggalkan kamar. Entah sudah berapa lama aku terbaring tidak sadarkan diri. Sinar cahaya matahari yang masuk melalui celah lubang angin tepat menyinari kedua belah kelopak mataku. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya, aku menyadari kalau aku tengah terbaring di kamar ibu. Sesaat tatapan mataku mencari keberadaan ibu, Mbak Arum, dan Bani di kamar ini. "Bu," panggilku pelan. Aku beranjak dari tempat tidur, namun aku urungkan karena merasakan rasa sakit di kepalaku. "Bu," berbarengan dengan panggilan yang kedua kalinya. Terlihat gerakan pada gagang pintu diiringi dengan kehadiran ibu memasuki kamar. "Akhirnya kamu sadar juga," ucap ibu sambil mengambil gelas dan mangkuk yang berada di atas meja. Sepertinya ibu sudah mempersiapkan itu semua di saat aku belum sadarkan diri. "Mbak Arum dan Bani kemana, Bu?" tanyaku sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan jam 9 pagi. "Mereka sedang mencuci dan menjemur kasur," jawab ibu sambil menyerahkan teh manis yang sudah terasa dingin. "Kamu tadi malam kenapa, Ci?" ucap ibu sambil menyuapkan sendok yang berisi bubur ke arah mulutku. Tanpa menyia-nyiakannya, aku segera melahap bubur tersebut. Dikarenakan perut memang sudah terasa lapar. Mungkin efek dari semua isi perut yang aku keluarkan tadi malam. "Entahlah, Bu. Panji juga ndak ngerti. Sepertinya tadi malam Panji melihat sesuatu." "Kamu melihat apa?" tanya ibu penuh selidik. "Panji seperti melihat Bude Ratmi tidur di samping Panji." "Astagfirullah," ucap ibu sambil menggelengkan kepala. "Kamu itu sudah besar, Ji. Masa sih masih percaya dengan hal seperti itu? Mana ada orang yang sudah meninggal bisa ada di dunia? Mungkin kamu hanya masuk angin. Sebaiknya segera minum obat sebelum bertambah parah," ucap ibu sambil memegang keningku. Mendengar jawaban ibu, apapun penjelasanku mengenai kejadian semalam pasti akan dibantahnya. "Jangan cerita yang aneh-aneh ya, Ci. Bapak kamu belum pulang. Nanti ibu bisa repot kalau sampai adik dan mbakmu ketakutan," pesan ibu sebelum pergi meninggalkanku. Sepertinya memang benar dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Hal yang tidak masuk akal jika seseorang telah meninggal bisa kembali lagi.
atau banyak orang yang menyebutnya bergentayangan. Rasa sakit di kepala yang mulai mereda membuat aku segera beranjak dari tempat tidur dan menuju ke halaman belakang. Terlihat Bani dan Mbak Arum masih belum selesai mencuci pakaian. "Panji," tegur Mbak Arum begitu melihatku berjalan menghampirinya. Bani yang tengah menimba air pun menoleh ke arahku. "Tadi malam kamu kenapa?" tanya Mbak Arum setelah aku duduk di sisinya. "Ndak kenapa-napa, Mbak. Mungkin aku masuk angin," jawabku mencoba beralasan. Keinginanku untuk berkata jujur seperti terbentur dengan pesan yang dikatakan oleh ibu. "Iya, parah Mas Panji. Habis badanku," ucap Bani yang dibalas tawa Mbak Arum. "Mata sebelah kananmu agak merah tuh, Ji," ucap Mbak Arum sambil memperlihatkan wajahku. Sejujurnya begitu mendengar ucapan Mbak Arum, aku sedikit terkejut. Keyakinanku atas perkataan ibu yang mengatakan jika seseorang yang telah meninggal itu tidak bisa bergentayangan lagi, seperti menemui batu sandungan. Kalau rasa sakit di mata ini ada, berarti kejadian yang tadi malam adalah nyata, bukan mimpi. "Masa sih, Mbak?" tanyaku karena merasa belum yakin dengan perkataan Mbak Arum. "Iya benar, Mas. Mata sebelah kananmu agak merah," timpal Bani berusaha meyakinkanku kalau apa yang dikatakan Mbak Arum memang benar adanya. "Benar-benar tidak masuk akal," ucapku dalam hati. Hatiku berkecamuk antara harus mempercayai bahwa kejadian semalam itu memang benar nyata aku alami, ataukah itu hanya efek dari rasa takutku terhadap Bude Ratmi semasa hidupnya. Entahlah. Singkat cerita, tak terasa hari sudah menjelang malam. Di luar turun hujan. Aku dan Bani memilih meringkuk di dalam kamar. "Panji." "Astagfirullah, Bu. Ngagetin aja." "Ci, kalau kamu masih sakit, sebaiknya ndak usah jagain Mbak Kakung. Biar nanti ibu saja yang melihat-lihat." "Ndak usah khawatir, Bu. Panji udah sehat kok. Ibu istirahat saja." "Ya sudah, kalau kamu memang sudah sehat, ibu ke kamar dulu. Kasihan mbakmu sendirian di kamar. Oh iya, lampu di depan kamar Mbak Kakung ibu matikan ya." "Kok dimatikan, Bu? Memangnya kenapa?" "Atapnya bocor, Ji. Besok ibu minta tolong sama Pak Udin untuk memeriksanya," jawab ibu kemudian menutup pintu kamar. Setelah ibu pergi, aku dan Bani kembali terdiam dalam keheningan. Hanya suara gemuruh hujan yang menemani kami malam ini. "Mudah-mudahan Bapak cepat pulang ya, Ban," ucapku memecah kesunyian. Bani." Hening. Bani tidak menjawab ucapanku. Aku menoleh ke belakang dan ternyata ia sudah tertidur pulas. "Malah tidur. Katanya mau jagain Mbak Kakung," ucapku lirih. Aku kembali terdiam. Kedua mataku menatap langit-langit kamar. Alunan dari suara jarum jam mengiringi detik demi detik berlalu. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Untuk kedua kalinya aku kembali menoleh ke arah Bani. Bani masih tidur dan berada di posisi yang sama. Sepertinya bakalan apes lagi hari ini. Sejujurnya,
aku sudah mulai terganggu dengan kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi di rumah ini. Tapi aku belum sepenuhnya yakin bahwa kejadian janggal tersebut adalah ulah dari makhluk tak kasat mata. Dengan pengalamanku yang minim, bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang tak masuk akal, membuatku percaya dan tidak percaya. Tidak mungkin Bude Ratmi akan mengganggu keponakannya sendiri seperti ini. Ucapku berusaha menghilangkan rasa takutku akan sosok Bude. Tanpa menunggu malam beranjak semakin larut, aku pun memutuskan untuk segera menunaikan kewajibanku malam ini, yaitu menjaga Mbah Kakung. Bani yang tidak menemaniku malam ini seperti memberi nuansa malam yang berbeda. Waktu yang berjalan lambat kini terasa bertambah lambat. Sebelum memutuskan untuk ke kamar Mbah Kakung, aku menuju dapur untuk membuat kopi. Tapi entah mengapa, aku merasakan ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah kakiku. Hal ini membuatku menoleh ke belakang beberapa kali. Ini pasti cuma perasaanku saja, ucapku begitu mendapati bahwa tidak ada seseorang pun yang ada di belakangku. Sesampainya di dapur, keinginanku untuk membuat segelas kopi panas terhambat karena air di termos habis. Aku pun memutuskan untuk segera memasak air. Namun, air di dalam ember besar yang berada di sudut dapur itu kosong. Entah mengapa sosok Bude yang sebelumnya sudah menghilang di pikiranku kini hadir kembali. Ya Allah, kenapa pikiranku jadi sekonyol ini? Gerutuku pada rasa takut yang mulai menguasai pikiran. Setelah terdiam beberapa saat dalam keraguan, akhirnya aku pun memutuskan untuk menuntaskan keinginanku membuat kopi panas. Aku tidak ingin berlama-lama terjebak dalam rasa takut yang tidak beralasan. Dalam bayangan sosok Bude Ratmi yang masih bersemayam di pikiran, kuayunkan langkah kaki ini menuju pintu yang akan mengantarkan aku ke halaman belakang. Bunyi suara gemuruh petir yang memecah keheningan malam, seperti menyambut genggaman jari jemariku pada gagang pintu. Brengsek. Makiku begitu kembali merasakan rasa ragu untuk memutar gagang pintu itu. Setelah beberapa saat lamanya aku kembali bergelut dengan semua keraguan ini. Perlahan aku mulai memutar gagang pintu. Seiring dengan pintu yang mulai terbuka, aku bisa melihat kegelapan yang menyelimuti halaman belakang. Dinginnya, ucapku begitu merasakan hawa sejuk yang ditimbulkan oleh hujan yang turun sejak maghrib tadi. Di antara keterbatasan pandangan karena minimnya cahaya, aku masih bisa melihat rintik air hujan yang samar di dalam gelapnya malam. Semburat cahaya kilat pada langit yang hitam menunjukkan keberadaan ember sumur yang tergantung pada katrolnya. Sesekali terlihat ember sumur tersebut bergoyang karena hembusan angin malam yang menerpanya. Kalau pikiranku positif semua, ini tidak akan seburuk seperti apa yang ada di pikiranku, ucapku seraya melangkahkan kaki keluar rumah menuju sumur. Sesaat aku kembali memandang ke seluruh sudut halaman belakang yang gelap, dan sekali lagi terlihat pijar cahaya kilat pada langit yang hitam. Walaupun cahaya kilat itu terlihat hanya sebentar, tapi cahaya tersebut bisa memberikan aku sedikit pencahayaan untuk menyibak kegelapan malam yang berselimut kabut tipis. Benar kan, Ji? Semuanya baik-baik saja. Jangan takut. Hiburku pada diri sendiri saat jari jemari tanganku menggenggam erat tali timba. Aku kembali memandang gelapnya halaman belakang, seraya mulai mengulurkan tali timba ke dalam sumur. Suara deritan kecil dari katrol sumur yang memang sudah tua memecah kesunyian malam ini. Namun ada yang aneh. Gerakan tali timba yang sedang kuulurkan ke bawah
terasa lebih cepat seperti ada yang menarik. Otomatis tanganku berusaha menahan tali timba yang menyerupai tarikan tersebut. Sial, makiku karena merasakan rasa panas di telapak tangan. Kulepaskan pegangan tanganku pada tali timba tersebut, dan tarikan dari bawah tadi juga turut terhenti. Aku fokuskan pandanganku ke dalam sumur. Setelah memperhatikan beberapa saat dan tidak melihat sesuatu di dalam sumur, aku kembali memegang tali timba dan mengulurkannya ke bawah. Pandangan mataku kembali menyapu setiap sudut halaman belakang yang gelap. Mudah-mudahan ini cuma perasaanku saja, ucapku lega, begitu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Semakin aku takut, akan semakin lama terjebak di sini. Jangan bodoh, Ci. Semua ini hanyalah permainan pikiranmu saja, ucapku lagi untuk menghibur diri. Namun sesuatu yang di luar nalar kembali terjadi. Gerakan tali timba yang semula mengulur dengan normal, kini terasa bergerak mengulur semakin cepat. Gesekan tali timba pada kulit telapak tangan kembali menimbulkan sensasi rasa panas, yang mungkin bisa aku katakan terasa lebih panas dibandingkan dengan kejadian serupa sebelumnya. Hal ini jelas membuatku melepaskan genggaman tanganku pada tali timba dan membiarkan tali timba tersebut mengulur sendiri dengan cepat turun ke dalam sumur. Aku bisa melihat hentakan tali timba yang berbarengan dengan suara benda jatuh menyentuh air sumur, hingga mampu menggoyangkan kayu penyangga katrol tali timba. Hal ini jelas membuatnya ikut ciut dan mundur beberapa langkah. Aku terpaku menatap tali timba yang terlihat bergoyang-goyang itu. Belum sempat aku mencari alasan masuk akal untuk diriku sendiri atas peristiwa yang baru saja terjadi. Aku kembali dikejutkan dengan suara deritan katrol timba yang menandakan tali timba itu kembali mengulur, namun ke atas. Gila, ini tidak mungkin. Kalimat penyangkal yang meluncur dari mulutku seperti dibalas dengan gerakan tali timba yang tertarik ke atas lebih cepat dari sebelumnya. Sinting. Bergegas aku memutar tubuh dan berlari menjauhi sumur. Degup jantungku yang cepat mengiringi langkah kakiku berlari menuju pintu rumah. Tanpa memperdulikan kakiku yang kotor oleh tanah basah, aku segera memasuki rumah. Ini parah, parah. Ya Allah, kapan Bapak pulang? Ucapku tanpa berani memutar tubuh untuk menutup pintu rumah. Suara deritan katrol sumur yang masih terdengar seperti bermain-main di dalam indera pendengaranku. Berani, Ji. Kamu harus berani. Ini saatnya kamu membuktikan bahwa apa yang kamu lihat tadi tidaklah nyata. Ucapku menyemangati diri sendiri agar berani menoleh ke belakang. Dengan sisa keberanian, akhirnya aku memutar tubuh juga. Tatapan mataku yang terbatasi oleh gelapnya malam dan kabut tipis kembali menatap sumur beserta tali timba yang terlihat masih bergoyang. Suara deritan katrol timba yang masih terdengar seperti memberiku kepastian bahwa tali timba tersebut memang sedang bergerak tertarik ke atas. Panji sadar, tidak nyata. Mana mungkin tali timba itu bisa tertarik tanpa ada yang menariknya? Gila. Aku pasti sudah gila. Dengan samar, aku melihat seorang wanita di bawah rintik air hujan sedang berdiri di pinggir sumur. Rambutnya yang tergerai berantakan seperti bermain-main dengan hembusan angin yang menerpanya. Terlihat tangan wanita itu menggenggam tali timba dan menariknya secara perlahan. Bude Ratmi, ucapku saat melihat wanita tersebut. Dari perawakan tubuhnya serta rambut panjangnya yang berantakan,
bisa aku simpulkan bahwa wanita yang sedang berdiri di pinggir sumur itu adalah Budi Ratmi. Suara deritan katrol tali timba yang terdengar perlahan dalam kesunyian, seperti menjawab pertanyaan yang terlontar dalam hatiku. Wanita tersebut menghentikan tarikannya. Melihat hal tersebut, bulu kuduk di tengkuku terasa mulai menebal. Aku tidak ingin apa yang ada dalam pikiranku saat ini menjadi kenyataan. Aku tidak ingin wanita yang berada di pinggir sumur itu akan menoleh ke arahku dan memberiku kepastian bahwa sosok wanita yang aku lihat sekarang memang Budi Ratmi. Jangan menoleh, ucapku begitu melihat wanita tersebut terdiam beberapa saat. Ampun! Aku berteriak ketakutan saat melihat wanita itu menggerakkan kepalanya seolah ingin menoleh ke arahku. Tanpa berpikir untuk melihat wajah wanita tersebut, aku segera berlari meninggalkan pintu rumah dan membiarkannya tetap terbuka. Bani harus tahu, seruku dengan nafas yang memburu. Sesampainya di depan kamar, aku bergegas memutar gagang pintu. Tapi belum sempat aku membuka pintu kamar, aku melihat asap tipis yang melayang di udara dan menerpa wajahku. Dari aroma yang aku rasakan, ini bukanlah aroma yang asing. Rokok. Masa iya si Bani merokok? Keinginanku untuk memastikan sumber dari asap rokok tersebut seperti terbelenggu oleh rasa ragu. Aku tidak ingin kejadian yang baru saja aku alami di halaman belakang kembali terulang lagi di kamar ini. Degup jantungku yang semakin kencang seperti memberi isyarat untuk segera menutup pintu kamar. Belum sempat aku menjauhi kamar, suara putaran gagang pintu kembali terdengar memecah kesunyian. Tatapan mataku yang semula masih menatap pintu kamar Bani teralihkan pada sebuah kamar yang ditempati Mbah Kakung. Cahaya lampu yang berasal dari celah pintu kamar Mbah Kakung terlihat menerangi ruangan gelap di depan kamar. Kalau memang Mbah Kakung sudah sadar dan membuka pintu kamar itu, lantas yang merokok di dalam kamar ini berarti Bani. Masa iya Bani merokok? Belum sempat aku mendapat jawaban atas pertanyaan yang berkecamuk dalam benakku. Terlihat sepotong kaki sebatas dengkul keluar dari dalam kamar Mbah Kakung. Detak jantungku yang sedari tadi berdegup cepat, kini semakin bertambah cepat. Perlahan sepotong tangan yang menggenggam sebilah golok terlihat keluar dari dalam kamar. Hal itu membuat nafas yang tengah aku hembuskan seperti terhenti sejenak. Golok itu. Aku mengenali golok yang berada dalam genggaman tangannya. Sebilah golok yang sedari kemarin aku dan Bani cari. Hah, Mbah Kakung sudah sadar? Aku bertanya-tanya dan terpaku menanti sosok yang aku anggap Mbah Kakung. Perlahan namun pasti sosok itu memunculkan bagian tubuhnya yang lain. Hingga akhirnya aku mulai melihat sosok yang aku kira sebagai Mbah Kakung itu mulai menyembulkan kepalanya keluar dalam kamar. Gelapnya penerangan di luar sedikit memperlihatkan wajahnya. Walaupun pandangan mataku terkendala oleh minimnya penerangan, namun bisa aku pastikan dari bentuk wajah dan rambutnya memang mengarah kepada karakteristik sosok Mbah Kakung. Namun ada yang aneh. Bagian wajah dari orang tersebut terlihat begitu hitam. Bahkan hitamnya seakan menyatu dengan kegelapan ruang di depan kamar. Bukan. Itu bukan Mbah Kakung. Beberapa saat lamanya aku terdiam menatap sosok tersebut berdiri mematung tepat di pintu kamar Mbah Kakung. Tatapan mata sosok tersebut lurus memandang ke arah depan.
Hingga akhirnya karena terpancing oleh rasa keingintahuanku, perlahan sosok tersebut mulai menoleh ke arahku. Entah aku harus mengucapkan apa saat melihat sosok tersebut. Wajahnya hitam, sorot matanya merah yang menyala menatapku tajam. Bibirnya terlihat bergerak-gerak seperti ingin mengucapkan sesuatu. Apa yang aku lihat sekarang ini laksana sebuah mantra pelumpuh yang dapat menghentikan semua saraf gerak di tubuhku. Bahkan untuk mengalihkan pandangan dari sosok tersebut, terasa sangat sulit untuk aku lakukan. "Pak, tolong Panji, Pak. Cepat pulang. Panji sudah tidak kuat lagi menghadapi ini semua," ucapku dalam hati, seraya membayangkan sosok Bapak yang akan hadir dan membantuku keluar dari situasi ini. Suara petir yang terdengar cukup keras memecah keheningan. Sosok makhluk yang menyerupai Mbah Kakung tersebut kini seperti terselimuti oleh kegelapan. Mungkin ini adalah salah satu bentuk dari pertolongan Allah yang mencoba mengeluarkanku dari situasi. Suasana gelap gulita yang tercipta di ruangan ini seperti sebuah cemeti yang menyadarkan pikiranku untuk segera mengambil sebuah tindakan. Hal yang pertama kali terlintas dalam pikiranku saat ini adalah aku harus segera keluar dari dalam rumah ini. Walaupun dengan resiko aku akan menabrak perabotan yang ada di dalam rumah. Aku bergegas berlari menuju pintu rumah. Gelapnya ruangan yang menutupi pandangan mata tidak menahan keinginanku untuk segera keluar. "Brengsek!" makiku begitu mendapati pintu rumah yang terkunci. Tanganku yang gemetar membatasi keluasan gerakan jari tanganku saat membuka pintu yang terkunci itu. Cukup lama aku bergelut dengan sesuatu yang seharusnya terasa sangat mudah untuk aku lakukan saat dalam situasi normal. Saat aku berhasil membuka kunci pintu, aku merasakan sebuah benda dingin yang menyentuh punggung. Aku yakin benda yang menyentuh punggungku ini bukanlah sebuah telapak tangan, melainkan sebuah benda yang terbuat dari logam dan mungkin benda itu adalah golok. Persetan. Akhirnya aku berhasil membuka pintu rumah. Hembusan angin yang menerpa wajahku bagai sebuah kata ajakan yang menyuruhku untuk segera berlari meninggalkan rumah tanpa memperdulikan pintu yang masih terbuka. Di antara rintik hujan dan hawa dingin yang terasa menusuk ke kulit, aku berlari menembus kegelapan malam. Gila. Benar-benar gila. Akhirnya aku bebas juga. Aku membungkukkan tubuh. Nafasku yang naik turun mengiringi butiran bening yang bercampur dengan butiran air hujan menetes membasahi tubuh. Ini bukan main-main lagi. Ini nyata, ucapku sambil mengambil nafas panjang dan menghembuskannya. Cahaya yang sedikit menyilaukan mataku terpancar dari sebuah pos jaga yang terletak tidak jauh dari posisiku berdiri saat ini. Beberapa pemuda terlihat memperhatikanku. Salah satu pemuda itu mengarahkan cahaya lampu senternya ke arahku. Tanpa menunggu para pemuda tersebut menghampiri, aku bergegas berjalan menuju pos jaga tersebut. "Panji!" teriak seorang pemuda sambil tetap mengarahkan senternya ke arahku. "Kamu kenapa, Ji?" tanya seorang pemuda lagi begitu aku tiba di pos jaga. Sesaat aku memperhatikan wajah orang-orang yang hadir di pos jaga. Tampak 3 orang pemuda yang hampir sepantaran denganku, beserta seorang lelaki parubaya. Dari 3 orang pemuda tersebut, salah satunya adalah pemuda kampung yang pernah terlibat pembicaraan denganku sewaktu di musola beberapa hari yang lalu. Indra. Ya, aku baru teringat namanya Indra. Sedangkan lelaki parubaya yang bersama para pemuda tersebut adalah Pak Sarno
seorang penjaga keamanan kampung yang bertugas menjaga keamanan kampung ini sehari-harinya. "Kamu kenapa, Ji?" tanya Pak Sarno yang melihatku masih terdiam. Ia menarik tanganku masuk ke dalam pos jaga. Aku bisa melihat raut heran di wajah mereka saat melihat tubuhku yang basah oleh air hujan. Tatapan mata Indra terlihat memperhatikan kakiku yang tidak mengenakan sandal dan terlihat kotor oleh tanah basah. Aku masih terdiam. Keinginan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami sepertinya terhalang oleh rasa khawatir akan tanggapan yang kurang baik atas kejadian yang baru saja terjadi. "Ji," Pak Sarno sambil menyentuh bahuku. "Nggak ada apa-apa kok, Pak. Panji hanya ingin keluar rumah saja. Kebetulan tadi nggak bisa tidur, ditambah lampu mati." Tiba-tiba aku teringat dengan ibu, Mbak Arum, dan Bani yang aku tinggalkan di rumah. Terlintas rasa menyesal karena telah lalai meninggalkan mereka di rumah dalam kondisi gelap gulita seperti itu. "Masa sih, Ji?" ucap Indra karena merasa tidak yakin dengan penjelasan yang baru saja aku berikan. Terlihat Pak Sarno memberikan isyarat mata agar para pemuda yang lain tidak menimpali ucapan Indra. Tapi tampaknya tingkat pemikiran dewasa para pemuda tersebut belumlah setara dengan tingkat pemikiran Pak Sarno. Aku melihat para pemuda tersebut terlihat seperti saling bermain mata. "Kamu masih ingat, Toji, dengan cerita yang aku ceritakan di musola waktu itu?" ucap Indra mengingatkanku dengan pembicaraan yang terjadi di musola. Aku hanya diam dan malas merespon ucapannya. "Mbahmu itu mengamalkan ilmu hitam," saut seorang pemuda lagi sambil menatap wajahku. Aku mengenal pemuda tersebut. Ia adalah Ali, seorang pemuda yang memang sudah sedari kecil terkenal dengan sifat nakalnya. Mendengar ucapan Ali, Pak Sarno memberikan isyarat agar menghentikan ucapannya. Tapi tanpa memperdulikan perkataan Pak Sarno, para pemuda itu tetap melanjutkan pembicaraan. "Menurut cerita orang tuaku, sebenarnya mbahmu itu bukan orang yang mampu seperti sekarang ini. Kehidupannya serba susah. Suatu hari mbahmu ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Kalian tahu sendiri kan, berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk meraih jabatan kepala desa," ucap seorang pemuda yang juga ku kenal. Namanya Bidin. Hembusan angin malam membuat rasa dingin karena rintik hujan kian bertambah. Bidin menghentikan perkataannya, menyulut sebatang rokok kretek yang ada di mulutnya. "Pada akhirnya kalian pasti sudah bisa menebak. Mbah Harjo akhirnya kalah dalam pemilihan kepala desa. Sindiran-sindiran dari para pengikut kepala desa yang terpilih pada Mbah Harjo seperti tidak ada hentinya. Dari sindiran halus hingga yang kasar, bisa dikatakan semua sindiran tersebut sudah seperti santapan sehari-hari bagi Mbah Harjo. Hingga akhirnya mungkin karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan semua sindiran itu, mbahmu itu, Ji, pergi meninggalkan kampung ini hampir 2 tahun. Rumah yang sekarang kamu tempati itu ditinggalkannya begitu saja." Mendengar penjelasan Bidin, keingintahuanku akan sosok Mbah Kakung dan masa lalunya sedikit terungkap. "Lalu, bagaimana kelanjutannya?" tanyaku pada Bidin. Sejujurnya aku lebih senang mendapatkan semua penjelasan ini dari Bidin, karena Bidin terlihat lebih santun dalam memberikan penjelasan dan terkesan tidak menghakimi Mbah Kakung. Hal ini sangat berbanding terbalik
dengan ucapan yang keluar dari mulut Indra dan Ali. Setelah 2 tahun tidak ada kabar beritanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mbah Kakung dan Mbah Putrimu kembali ke kampung ini dengan membawa seorang anak yang tidak lain adalah bapakmu, Ji. Perlahan-lahan perekonomian keluarga Mbah Harjo semakin membaik. Dan masih menurut cerita orang tuaku, pada saat usia Mbah Harjo mencapai 38 tahun, keluarga mbahmu mencapai tingkat kejayaannya. Terang Bidin. Mencapai tingkat kejayaan? Tanyaku dengan rasa penasaran. Iya. Keluarga mbahmu semakin kaya dan sangat ditakuti, jawab Bidin singkat. Ditakuti karena kesaktian ilmu hitamnya, celetuk Indra yang terkesan kembali menyudutkan Mbah Kakung. Buat apa kaya karena ilmu hitam? Kaya tapi sengsara. Matinya pun akan jelas sengsara, timpal Ali sambil tertawa kecil. Mendengar hal tersebut, rasa kesal yang sedari tadi sudah coba aku tahan seperti ingin meledak. Jari-jari tanganku mulai terkepal keras, dan sepertinya Bidin menyadari itu. Kalian tidak boleh gitu. Biar bagaimanapun kita mendengar cerita tersebut dari orang tua kita, yang bahkan kita sendiri tidak mengetahui kebenarannya, ucap Bidin berusaha menahan Indra dan Ali menyudutkan keluargaku dengan segala pandangan negatifnya. Ndak mungkin orang tua kita berbohong, Din, ucap Ali yang dibalas anggukan Indra. Melihat sikap yang diperlihatkan Indra dan Ali, membuat pandangan mataku yang selama ini aku alihkan untuk tidak menatap wajahnya, kini terpaku tajam menatap mereka berdua. Aku tidak merasakan lagi rasa dingin dari baju yang basah karena air hujan tadi. Mungkin ini adalah efek dari rasa emosi yang mulai berjalan menuju puncaknya. Perlahan aku merasakan rasa hangat yang menjalar dari sekujur tubuh. Hingga akhirnya semua rasa hangat itu seperti berkumpul di jari jemari tangan kananku yang sudah terkepal. Gumamku pelan. Begitu merasakan rasa hangat yang terkumpul di tanganku telah berubah menjadi rasa panas. Getaran yang mulai timbul pada jari jemari tanganku yang terkepal, seperti ada energi besar yang terkumpul di sana. Melihat hal tersebut, Pak Tarno yang sedari tadi hanya duduk mengamati kini berdiri. Sudah, Ji. Sebaiknya kamu saya antar pulang, ucap Pak Sarno sambil berusaha meraih pergelangan tanganku. Tapi begitu melihat tatapan mataku yang tajam, Pak Sarno terlihat mengurungkan niatnya. Sebenarnya apa masalah kalian dengan keluargaku? Tanyaku seraya menatap Indra dan Ali dengan tajam. Entah ini hanya perasaanku saja, ataukah memang ada sebuah kekuatan tak kasat mata yang sedang mengaburkan pandangan mataku. Walaupun aku menyadari sedang menatap Indra dan Ali, tapi aku merasa kesadaranku perlahan demi perlahan seperti terambil oleh sesuatu yang sangat sulit untuk aku jelaskan dengan kata-kata. Brengsek kamu, Ji. Kamu pikir kami takut ya? Kamu itu bukan mbahmu. Kamu bukan siapa-siapa. Jangan sok jago, ucap Ali seraya mengajak Indra untuk bersiap-siap melawanku. Mungkin itulah kalimat yang terakhir aku dengar sebelum akhirnya kesadaranku benar-benar menghilang. Aku benar-benar tidak mengetahui apa yang telah aku lakukan setelah Indra dan Ali mengucapkan kalimat tersebut. Hal yang kini aku sadari adalah aku merasakan cahaya matahari yang terasa hangat di antara kelopak mataku yang masih terpejam.
Bu, ucapku lirih sambil membuka mata. Rasa silau yang aku rasakan mengaburkan pandangan mataku akan keberadaan ibu, Mbak Arum, Bani serta Paudin di dalam kamar. Seiring dengan telapak tangan yang laju menghalangi sinar matahari tersebut, aku bisa melihat ekspresi kekhawatiran di wajah mereka. Alhamdulillah kamu udah sadar, Ci, sapa ibu dengan tangannya yang lembut membelai keningku. Apa yang terjadi, Bu? Sebaiknya kamu istirahat dulu, Ci, sahut Paudin. Ya sudah, Mbak Lasmi, berhubung Panji sudah sadar, sekarang saya mau membereskan atap dulu, ucap Paudin kembali. Rum, cepat kamu buatkan teh manis hangat untuk adikmu, perintah ibu pada Mbak Arum. Kemudian Mbak Arum dan Paudin berlalu meninggalkan kamar. Apa yang terjadi dengan Panji, Bu? Tanyaku kembali, seraya menahan rasa sakit di kepala. Semalam kamu pingsan, Ci. Kamu diantarkan ke rumah ini oleh Pak Sarno dan Bidin. Menurut keterangan mereka, katanya semalam kamu berkelahi dengan Indra dan Ali. Mendengar keterangan yang keluar dari mulut ibu, ingatanku seperti kembali berangsur normal. Aku kembali ingat saat-saat terakhir Ali mengucapkan sebuah kalimat yang akhirnya membuat aku tidak sadarkan diri. Astagfirullah, Panji minta maaf, Bu. Bagaimana keadaan Indra dan Ali? Tanyaku cemas. Ingatanku akan rasa panas yang aku rasakan pada malam itu membuatku menatap cincin bermata batu hitam yang masih melekat di jari manis tangan kananku. Apakah cincin ini yang membuatku merasakan hawa panas itu? Tanyaku dalam hati, seraya menunggu jawaban ibu tentang kondisi Ali dan Indra yang terlibat perkelahian denganku semalam. Singkat cerita, sinar lembayung senja yang memayungi sore hari ini seperti memberi nuansa keindahan tersendiri pada halaman belakang. Bani masih asik menikmati aktivitasnya menuangkan ember demi ember berisikan air ke dalam bak kamar mandi. Ci, cucian terakhir nih, teriak Mbak Arum dari dalam rumah. Terlihat sehelai baju kotor ada di dalam genggaman tangannya. Enak aja, kerjain sendiri ah, gerutuku kesal. Karena Mbak Arum tidak langsung menaruh baju kotor yang ditanggalkannya pada saat dia mandi tadi ke dalam ember cucian. Halah Ci, perhitungan banget toh, kode Mbak Arum. Berbalas tawa kecil dari aku dan Bani. Begitu Mbak Arum meletakkan baju kotor ke dalam ember cucian, aku segera mencucinya. Ci, memangnya apa yang dikatakan Pak Sarno itu benar? Tanya Mbak Arum. Aku hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Terus, cerita kalian tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah ini apa benar juga? Aku dan Bani menganggukkan kepala dengan serentak. Mbak, ini terserah kamu mau percaya apa enggak. Aku dan Bani memang mengalami hal aneh di rumah ini. Tapi sepertinya memang aku yang lebih banyak mengalaminya. Lebih banyak mengalami gimana maksudmu? Tanya Mbak Arum kembali. Bani menghentikan kegiatannya dan memilih untuk mendengarkan percakapan antara aku dan Mbak Arum. Sejujurnya, banyak kejadian aneh yang aku alami dan sengaja ndak aku ceritakan pada kalian.
aku menceritakan beberapa kejadian yang aku alami di rumah ini. Mulai dari kejadian pertama di saat aku mendengar suara orang memanggil yang menyerupai suara Bude Ratmi. Lalu perjumpaan dengan sosok yang menyerupai Bude Ratmi hingga membuatku memuntahkan isi perut. Hingga kejadian terakhir, di saat aku menjumpai sosok yang menyerupai Bude dan Mbak Kakung. Dan bagiku kejadian terakhir ini adalah kejadian yang paling menyeramkan karena sudah membuatku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Sebenarnya ada lagi satu hal yang mengganjal di benak Bani, Mas. Ucap Bani dengan raut wajah yang serius. Apa, Ban? Tanya Mbak Arum penasaran. Mbak Arum masih ingat dengan kejadian saat Mbak Arum mandinya lama. Oh iya, Ban, Mbak Arum ingat. Tapi aku memang merasa ndak marah. Bagaimana aku mau marah? Wong pas aku selesai, ndak melihat Bani di depan kamar mandi. Aku melihat kalian masih menimba air di sumur ini. Terang Mbak Arum dengan ekspresi wajah serius. Itulah yang aku maksud dengan ucapanku waktu itu. Omongan kalian berdua itu ndak ada yang salah. Apa yang kalian lihat itu adalah salah satu kejadian aneh yang terjadi di rumah ini. Waduh, sumpah, kalau kejadiannya seperti ini, aku jadi nambah takut tinggal di rumah ini. Ucap Mbak Arum yang dibalas anggukan kepala Bani. Takut itu wajar, Mbak. Tapi justru aku penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi di rumah ini. Ucapku setelah menyelesaikan cucian yang terakhir. Penasaran gimana, Ji? Kan sudah jelas Mbah Putri dan Bude meninggal. Sedangkan Mbah Kakung kondisinya seperti itu. Mbak, apa kamu percaya dengan orang yang meninggal secara tidak wajar akan bergentayangan seperti ini? Maksudmu, Bude? Mbak Arum menggelengkan kepalanya sebagai tanda dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Sebenarnya ada banyak hal yang berkecamuk di kepalaku dengan apa yang sudah terjadi. Apa kalian tidak merasa aneh dengan lenyapnya anak yang dikandung Bude yang sampai saat ini kita tidak mengetahui keberadaannya? Mbak Arum dan Bani hanya terdiam. Mbak Arum tahu ndak apa yang menyebabkan aku berkelahi tadi malam? Mbak Arum kembali menggelengkan kepalanya begitu mendengar perkataanku. Aku ndak suka dengan Ali dan Indra yang terkesan menyudutkan Mbah Kakung. Menyudutkan bagaimana, Ji? Menyudutkan kalau Mbah Kakung mendapatkan kekayaan ini karena hasil dari ilmu hitam. Tidak mungkin Mbah Kakung seperti itu. Iya, Mas, ndak mungkinlah Mbah Kakung seperti itu, timpal Bani. Aku juga ndak percaya, Mbak. Makanya kemarin itu aku berkelahi dengan mereka. Mas, potong Bani sambil menatap wajahku. Apa, Ban? Sebaiknya kamu lepasin cincin itu. Ndak tahu kenapa aku merasa cincin itu yang membuat Mas Panji berkelahi. Maksudmu gara-gara cincin ini Mas jadi bisa bela diri? Tanyaku pelan seraya memegang cincin yang melingkar di jariku. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Bani itu memang ada benarnya. Karena tadi malam aku memang merasakan rasa hangat yang berubah menjadi panas di tangan yang mengenakan cincin ini. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya
di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.